Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Safana Zaira dengan NIM A1B025123 dari kelas 2A. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang filsafat pendidikan dan teori manajemen pendidikan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, di sini ada slide 1, yaitu tentang hakikat pendidikan. Pendidikan adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan karakter seseorang agar dapat menjalani kehidupan dengan baik serta bermanfaat bagi masyarakat. Melalui pendidikan, seseorang tidak hanya memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi juga belajar tentang sikap, bertanggung jawab, dan nilai-nilai kehidupan. Dan slide yang kedua adalah pengertian filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah pemikiran yang mendalam dan kritis tentang hakikat manusia, ilmu pengetahuan, serta nilai-nilai dalam pendidikan. Filsafat pendidikan memiliki 3 landasan utama, yaitu yang pertama, ontologi, membahas hakikat pendidikan itu sendiri. Yang ketiga, epistemologi, yaitu membahas bagaimana proses belajar mengajar terjadi. Yang ketiga itu aksiologi, membahas manfaat ilmu serta nilai etika dalam pendidikan. Slide yang ketiga itu adalah tujuan filsafat pendidikan. Tujuan filsafat pendidikan antara lain yang pertama memberikan arah dan tujuan pendidikan. Yang kedua menjadi dasar dalam pengembangan kurikulum dan metode pembelajaran. Yang ketiga itu menguji kebenaran dari berbagai asumsi pendidikan. Yang keempat menyelesaikan teori dengan praktik nyata di lapangan. Dengan adanya filsafat pendidikan, proses pendidikan menjadi lebih terarah dan memiliki tujuan yang jelas. Baiklah, slide yang keempat, kegunaan filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan memiliki banyak kegunaan, di antaranya yang pertama membantu guru memahami peran mereka sebagai pendidik, yang kedua menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pendidikan, yang ketiga memberikan solusi terhadap masalah pendidikan yang kompleks, yang keempat mendorong kreativitas dan keterbukaan berpikir dalam proses pembelajaran. Karena itu, filsafat pendidikan sangat penting dalam dunia pendidikan modern. Slide yang kelima itu adalah aliran filsafat pendidikan. Terdapat beberapa aliran filsafat pendidikan, yaitu yang pertama idealisme, menekankan nilai moral dan spiritual. Yang kedua realisme, fokus pada fakta dan ilmu pengetahuan yang objektif. Yang ketiga parallelisme, menekankan nilai-nilai klasik dan dari kebenaran abadi. Keempat, praktisme, belajar melalui pengalaman atau learning by doing. 5. Progressivisme, menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran. Setiap aliran memiliki pandangan yang berbeda tentang tujuan dan proses pendidikan. Baiklah, slide yang ke-6 itu definisi manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah proses kerjasama dalam mengatur dan mengendalikan kegiatan pendidikan agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan sistematis. Jika filsafat pendidikan diibaratkan sebagai ruh, maka manajemen pendidikan adalah tubuh yang menjalankan visi pendidikan menjadi kenyataan. Slide yang ketujuh itu tingkatan manajemen. Manajemen pendidikan terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu yang pertama manajemen puncak bertugas mengambil keputusan besar dan menentukan arah lembaga. Yang kedua manajemen menengah bertugas menjalankan kebijakan dari manajemen puncak. Ketiga manajemen pelaksana bertugas melaksanakan kegiatan teknis di lapangan. Ketiga, ketingkatan ini saling bekerjasama agar kegiatan pendidikan berjalan dengan baik. Slide yang ke-8 itu adalah fungsi manajemen. Dalam manajemen pendidikan terdapat 4 fungsi utama, yaitu planning, yaitu perencanaan program pendidikan, organizing, yaitu pengaturan sumber daya dan tugas, actuating, yaitu pelaksanaan kegiatan pendidikan, controlling, yaitu pengawasan dan evaluasi kegiatan. Fungsi-fungsi ini sangat penting agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif. Slide ke-9, kegunaan manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan berguna untuk yang pertama meningkatkan kualitas pembelajaran, yang kedua mengoptimalkan penggunaan sumber daya, yang ketiga membantu pencapaian tujuan pendidikan secara terarah dan sistematis. Dengan manajemen yang baik, lembaga pendidikan dapat berjalan lebih efektif dan terorganisir. Baiklah, yang terakhir itu slide 10, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya, pendidikan merupakan proses penting dalam membentuk masa depan manusia dan pendidikan. Filsafat berfungsi sebagai dasar pemikiran dan penentu arah tujuan pendidikan, sedangkan manajemen pendidikan berfungsi sebagai alat untuk menjalankan tujuan tersebut melalui perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Karena itu, filsafat pendidikan dan manajemen pendidikan harus berjalan bersama agar proses pendidikan dapat berlangsung dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Baiklah, sekian yang itu dapat saya presentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.